Ibu ini mungkin sekilas saja terkait untuk pengenalan program IUP atau kelas internasional matematik Departemen Matematika, yaitu kami ada kelas International Industrial Mathematics dan juga Statistics and Data Science. Nah, kami coba merangkum tadi apa yang sudah disampaikan oleh narasumber, Bapak Ibu, adik-adik siswa SMA. Jadi kalau di industrial matematik tadi kalau kita rangkum itu ya kira-kira nanti spektrum pekerjaannya itu bisa di manajemen risiko atau keuangan gitu. Kemudian supply chain atau logistik gitu dan juga nanti otomatisasi. Kemudian di data science kita semua tahu ada di tadi Mas Zuhri cerita tentang keuangan, kemudian teknologi dan juga personalized marketing. Nah, kalau yang personalized marketing ini Bapak Ibu barangkali Bapak Ibu sekarang itu kan punya aplikasi nggih. Aplikasi apalah Gojek atau apa Shopee, Shopee atau yang lainnya. Nah, itu kan satu satu mungkin promosi yang diberikan ke saya dan promosi yang diberikan ke Pak Dekan itu akan berbeda. Nah, mengapa itu bisa berbeda? Karena sistem itu akan membaca pola kita dalam menggunakan aplikasi kita sehingga nanti ini orang perlu promosi apa enggak ini orang ternyata tidak perlu diberi promosi itu sudah kok sudah akan loyal. Oh, yang ini perlu diberi promo yang tinggi supaya nanti bisa menggunakan layanan ini. Dan ini Bapak Ibu tadi yang disampaikan oleh Mas Febri tanggal 15 Februari kemarin ini Mas Febri membuka ini jadi membuka apa salah satu contohnya gitu. Jadi ternyata kalau naik transportasi online itu ya kalau orangnya berbeda itu tarifnya bisa jadi berbeda. Nah, itu siapa yang di belakang itu? Namanya data scientist. Ilmunya adalah data science di mana di sana itu ada statistika. Kemudian Bapak Ibu ini sekedar sharing tadi menambahkan yang disampaikan oleh Pak Dekan bahwa profil alumni itu kan kadang-kadang lulusan matematik itu sebagian besar orang menganggap bahwa kalau nggak jadi dosen jadi guru gitu. Tentu dosen dan guru adalah pekerjaan yang mulia karena itu mempersiapkan generasi muda kita untuk apa untuk berkiprah di masyarakat. Tetapi tentu tidak semuanya itu kan punya passion menjadi pendidik ya, jadi tidak menjadi dosen atau menjadi guru. Nah, ternyata Bapak Ibu, hasil penelusuran kami di 3 tahun terakhir ini, jadi 2023, 2024, 2023, 2022, ternyata 70% alumni kami itu bekerja di industri. Nah, kalau kita lihat memang proporsi yang sangat mendominasi itu industri nasional, kemudian 19% itu di industri multinasional. Sehingga berangkat dari profil alumni ini, Bapak Ibu, bahwa oh ternyata sebagian besar ke industri, tapi industrinya itu banyak yang nasional. Sehingga kita akan dorong ini bahwa lulusan kami nanti juga ke industri yang multinasional atau internasional. Jadi seperti Mas Irwan, tadi kan di Arab Saudi gitu ya. Mas Febri kalau kita lihat spektrum pengalamannya juga luar biasa, sudah pernah di mana di Qatar, di mana gitu. Jadi memang kita akan mengakselerasi memperbanyak orang-orang seperti lulusan seperti Mas Febri, seperti Mas Zuri, seperti Mas Irwan dan kawan-kawan. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, ini kami ambil beberapa contoh alumni Departemen Matematik di Matematik dan Statistika. Jadi ada yang jadi presiden direktur di Bank Aladin Syariah, kemudian di MNC Energi. Jadi ternyata di investasi begitu Bapak Ibu. Kemudian ada di Chief of Corporate Business Solution, kemudian ada di Unilever Indonesia ini Irmanto, kemudian ini, Mas Febri tadi yang menjadi narasumber kita dan juga Mas Zuhri. Kemudian ada Riki Isin ini di financial juga. Kemudian ada juga yang di HR Information System, Special IT Specialist ini alumni statistika. Kemudian ada di data analis juga di Bluebird. Kemudian Household Consumers Operations dan juga ada juga di Shopee dan juga tadi ada beberapa juga
rekan-rekan alumni yang sudah bergabung di eh, kesempatan siang hari ini. Kemudian ini kalau apa kita lihat yang lebih luas lagi begitu Bapak Ibu dan adik-adik siswa SMA. Jadi kalau apa perusahaan tempat alumni bekerja eh, tadi ya dari 70% itu kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Jadi memang Umi cek sangat ini udah mati kok. apa banyak atau sangat luas spektrum pekerjaannya. Tapi ya memang tadi ya yang disampaikan oleh Mas Febri ataupun Mas Zuhri ya seputar data science, kemudian analis dan seterusnya. Ini adalah spektrum pekerjaannya apa perusahaan tempat alumni bekerja Bapak Ibu dan adik-adik siswa SMA. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini yang apa tadi kami sampaikan untuk di Departemen Matematika sendiri, kami apa ada dua kelas, yaitu kelas Industrial Mathematics. Ini kami buka kuotanya untuk tahun ini eh, 25 sampai 30 begitu. Begitupun untuk yang statistik and data science. Jadi nanti fokusnya tadi juga sebenarnya sudah dimention oleh Mas Zuhri ya. Jadi terkait pemodelan matematika, komputasi, riset operasi itu seperti kalau Bapak Ibu atau Bapak Ibu guru SMA yang bidang matematik atau barangkali ada adik siswa SMA familiar dengan program linear ya semacam itu. Kemudian kalau untuk yang statistics and data science itu ada metodologi statistik yang sering Bapak Ibu dengar juga itu big data, machine learning, terus bagaimana membuat visualisasi data itu di kelas statistics and data science. Nah, Bapak Ibu tadi disampaikan oleh Mas Febri juga bahwa para alumni ini kan banyak nih yang sudah punya apa anak yang mau di sekolah putra putrinya mau disekolahkan, kemudian pengen ada exposure internasional. Nah, di kelas IUP ini Bapak Ibu kami juga mewajib ini malah ini. Jadi salah satu kelebihannya adalah mahasiswa itu nanti wajib memiliki international exposure. Artinya paling tidak nanti satu semester itu harus ada di luar negeri. Jadi merasakan suasana internasional, merasakan suasana kuliah bersama apa teman-temannya yang ada di luar negeri. Nah ini alhamdulillah beberapa mitra universitas itu sudah berkomitmen untuk berkolaborasi dengan bermitra dengan kita sehingga nanti adik-adik kalau masuk ke sini atau barangkali putra-putri Bapak Ibu nanti apa sudah akan difasilitasi untuk mengikuti apa student exchange ke mitra universitas yang sudah kami apa kami inisiasi dan insya Allah nanti akan siap untuk menerima putra-putri kita. Nah, tentu ini kami juga masih terus apa melakukan ekspansi penambahan mitra supaya nanti lebih banyak pilihan untuk putra-putri Bapak Ibu. Kemudian nah, ini untuk mitra industri. Kalau tadi adalah apa? Kalau tadi adalah eh, perusahaan perusahaan secara umumnya, nih, perusahaan alumni bekerja. Kalau ini adalah tempat di mana mahasiswa matematika dan statistika yang reguler pun yang sekarang ini itu paling nggak melakukan magang ataupun apa tugas akhir Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu atau mungkin ada teman-teman siswa SMA di sini, skripsi itu sekarang fleksibel. Jadi artinya mahasiswa ini magang di industri, laporan magangnya itu bisa dinilaikan sebagai skripsi. Jadi tidak harus skripsi reguler tentu masih ada, tetapi apa bisa juga nanti ditempuh dengan cara lain. Nah, ini adalah beberapa mitra yang paling tidak mahasiswa matematik ataupun statistik, baik yang reguler atau apa, terlebih nanti yang kelas IB besok, ini juga bisa ke sana. Nah, beberapa memang ini kami sedang apa bangun juga kerjasamanya Bapak Ibu dan adik-adik SMA supaya nanti magang itu dilanjutkan dengan rekrutmen. Jadi ini ada beberapa yang sudah ada contohnya Bapak Ibu. Jadi misalkan magang selama 1 semester begitu, kemudian nanti sudah dalam tanda petik diijon oleh industri. Sehingga ini tentu yang kami dorong karena artinya kan lama menunggu sampai dapat pekerjaan itu bisa
0 bulan atau bahkan belum lulus sudah diterima di perusahaan. Nah, ini yang apa coba kita terus untuk tingkatkan. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin apa sebelum nanti barangkali Bapak Ibu datang ke sini begitu atau adik-adik siswa SMA datang ke sini, ini beberapa apa spot yang coba kami potret gitu. Nah, ini ada apa reference room, kemudian ada co-working space. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kalau di matematik walaupun apa eh, tadi kan dibuka katanya matematik itu penuh dengan angka gitu. Ternyata suasananya asik juga Bapak Ibu. Jadi ini ada beberapa ruangan yang kami desain supaya nanti adik-adik mahasiswa itu bisa nyaman untuk berdiskusi, belajar dan seterusnya. Nah, kemudian kami juga ada podcast Bapak Ibu. Jadi silahkan kalau Bapak Ibu akan mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan di mahasiswa ataupun dosen dan kegiatan-kegiatan di kampus nanti ada kami ada podcastnya juga kemudian ini ada co-working space mahasiswa biasanya kalau sedang istirahat bisa menunggu di sini ini juga biasanya untuk tempat mahasiswa berkumpul. Nah, eh, ini kebetulan ini adalah sekretariat departemen. Ya, jadi ini kami di apa di departemen matematik itu untuk mahasiswa S1 itu kami ada program pelayanan satu pintu. Jadi artinya mahasiswa Bapak Ibu itu begitu masuk di sini nanti semua layanan administrasi akan diselesaikan di ruangan ini juga sehingga kami memang menyebutnya itu adalah MISC gitu. Mathematics Integrated Service Center. Kemudian, nah ini kalau terkait mahasiswa, prestasi mahasiswa tadi seperti selain yang disampaikan oleh kedua narasumber kita, baik Mas Febri ataupun Mas Zuhri, ini ada beberapa yang kami coba uh, bagikan ke Bapak Ibu. Jadi ini ada yang apa lomba Olimpiade Internasional ini Bapak Ibu. Ini baru aja lulus. Kemudian ini lomba tingkat nasional. Kemudian ini ada Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat di sini walaupun prodinya itu adalah matematik dan juga statistik ataupun ilmu aktuaria, tapi lombanya business case competition. Jadi memang kami mendorong juga mahasiswa itu memang mengerjakan masalah yang nyata sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Dekan bahwa ya lulus itu bukan siap latih tapi memang benar-benar siap untuk bekerja. Ini juga ada namanya dokter data Bapak Ibu. Jadi bagaimana mengolah data alhamdulillah sudah 2 kali berturut-turut itu kami mendapatkan juara 1. Kemudian ini ada Olimpiade Statistika, Satria Data, Bapak Ibu, ini Satria Data ini adalah olah data tingkat nasional. Kemudian selain itu, selain di perlombaan begitu, kami juga menggandeng banyak mitra industri, baik industri yang datang ke kami atau kami yang datang ke industri. Jadi kalau Bapak Ibu lihat mungkin ya wajah-wajah mahasiswa itu kalau penuh dengan senyum berarti memang ceria begitu berkegiatan di kampus. Jadi ini ada yang Aksa Mandiri pernah datang ke UGM beberapa kali. Ini juga kegiatannya. Ini kemudian interaktif begitu. Jadi tadi yang disampaikan oleh Mas Zuhri dan juga Mas Febri tidak hanya dari membekali dari sisi matematika dan statistikanya saja, tetapi juga uh, communication skill-nya, bagaimana wawancara sih kemarin ada praktek juga wawancara gitu. Jadi kalau mau interview kerja itu bagaimana tips dan triknya. Nah, itu kemarin ada role play juga di Aksa Mandiri Gustu Kampus ini. Kemudian ini gantian teman-teman mahasiswa yang berkunjung ke industri. Jadi kalau lihat Bapak Ibu ini mahasiswa itu berkunjung ke Traveloka untuk melihat di industri itu nanti seperti apa. Kemudian ini ada praktisi mengajar, Bapak Ibu. Ini ada salah satu partner kami dari PT Asuransi Tugu Pratama yang mengisi kegiatan kuliah. Jadi ini kegiatan kuliah model matematika, Bapak Ibu. Jadi model matematika walaupun isinya matematika, tetapi ini ada praktisi yang memang langsung mengajar di kelas. Jadi memberikan pengalaman, memberikan gambaran nanti di industri itu kira-kira penggunaannya di mana saja. Ini juga masih sama dengan Tugu, ini dengan perusahaan asuransi yang lain. Nah, yang ini adalah asosiasi profesi Bapak Ibu. Itu mahasiswa itu kemarin seratusan
itu bersama-sama kami berangkatkan ke Magelang karena di sana ada asosiasi profesi yang melakukan kegiatan mengajar di kampus juga. Kemudian yang berikutnya juga Bapak Ibu ini ada apa masih kuliah dengan industri ini yang disebut dengan Pak Dekan tadi adalah matematika dalam kriptografi. Kemudian ini Mas Febri ini baru beberapa minggu yang lalu 2 minggu yang lalu Bapak Ibu Mas Febri mengisi mata kuliah machine learning di matematika dan statistika. Kemudian ini apa exchange dengan UITM di Malaysia. Nah, mungkin yang terakhir Bapak Ibu ini pertanyaan adalah sebenarnya kalau untuk mendaftar IUP di matematik itu susah apa enggak? Sebenarnya sangat simpel Bapak Ibu. Jadi ini seperti halnya di apa Fakultas MIPA, prodi yang lainnya di Fakultas MIPA. Jadi eh, mungkin yang berbeda hanya di sini saja. Jadi nanti memang secara administrasi yang bisa mendaftar itu semua siswa lulusan SMA baik kewarganegaraan Indonesia ataupun kewarganegaraan asing. Nah, kemudian syaratnya hanya apa cukup simpel Bapak Ibu, asalkan nilai rata-rata matematikanya di 4 semester pertama dan bahasa Inggrisnya itu lebih besar atau sama dengan 80. Jadi ini apa sudah cukup untuk menjadi syarat untuk mendaftar. Kemudian nanti seleksinya juga apa di UGM sangat simpel itu ada ya tentu nanti ada daftar lewat apa portal apa anu ya online gitu di website UGM. Kemudian nanti akan ada tes bahasa Inggris dan GMST semacam TPA begitu Bapak Ibu. Kemudian nanti terakhir itu wawancara. Jadi apa lebih simpel begitu karena dengan wawancara kan tentu nanti akan lebih mengetahui potensi akademik calon mahasiswa, kemudian nanti apa motivasinya, kemampuan dalam berbahasa Inggris. Nah, ini yang kami lakukan di apa di kelas IUP ini. Selain itu, Bapak Ibu, sebenarnya kami ada satu program lagi itu adalah program kerjasama, Bapak Ibu. Nanti akan detailnya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Tetapi pada prinsipnya adalah selain ini adalah yang jalur umum begitu. Nanti juga ada sedang kami matangkan ini untuk skema partnership atau kerjasama. Jadi artinya nanti asalkan nanti SMA Bapak Ibu ada apa kerjasama dengan Fakultas MIPA UGM, kemudian nanti ada memenuhi kriteria tertentu, maka nanti apa seleksinya akan lebih singkat begitu. Ini yang sedang kami matangkan, nanti apa masih menunggu uh, apa diskusi dengan Pak Dekan dan juga dengan universitas. Mungkin itu Bapak Ibu sedikit yang dapat kami sampaikan. Nah, barangkali Bapak Ibu akan bertanya lebih lanjut gitu untuk bagian admisi kelas industrial matematik. Nanti Bapak Ibu ataupun siswa adik-adik siswa SMA dapat menghubungi ke nomor WA yang ada di samping kiri itu 081390187774. Sementara untuk yang bagian admisi statistik and data science itu nomornya mirip-mirip Bapak Ibu 081390187775. Jadi hanya beda satu digit saja. Kalau pendaftaran portal online-nya tadi Bapak Ibu yang saya sampaikan di awal itu ada di um.ugm.ac.id. Kemudian kalau Bapak Ibu ada pertanyaan bisa langsung WA ke sini atau ini juga mohon nanti dapat di-share juga ke orang tua, wali atau bahkan murid-murid Bapak Ibu nanti insya Allah akan kami apa akan kami berikan informasi sesuai yang Bapak Ibu minta terkait 2 kelas internasional kami.